Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pakar epidemiologi sarankan 4 strategi pencegahan COVID-19. Jumlah orang di Indonesia yang terpapar virus corona COVID-19 semakin meningkat. Bahkan, kasus virus corona sudah masuk di 30 provinsi di Indonesia. Pemerintah sudah melakukan berbagai langkah setidaknya untuk memperlambat laju penyebaran virus corona. Bahkan pemerintah sudah melakukan berbagai langkah untuk memperlambat laju penyebaran COVID-19. Gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 sudah dibuat, tim pakar pendamping sudah memberikan masukan. Strategi utama yaitu social distancing, desentralisasi laboratorium sudah dilakukan. Rapid test juga sudah diujikan, rumah sakit khusus COVID-19 di Kemayoran, Jakarta sudah berfungsi. Bahkan pemerintah daerah juga melakukan langkah yang sama dengan mengalihfungsikan bangunan menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Yang terbaru, pemerintah bahkan sudah memulai tegas dengan membubarkan paksa kerumunan, melarang orang mudik, dan memberlakukan karantina wilayah di daerah. Lalu strategi apa yang harus dilakukan di daerah? Pakar epidemiologi yang juga pengamat kesehatan UI mengatakan banyak strategi yang bisa dilakukan untuk menghadapi wabah virus corona COVID-19. Namun, yang perlu dilakukan sekarang adalah strategi pencegahan penularan, mampu mengatasi kekurangan kebutuhan fasilitas kesehatan, mampu mengurangi dampak sosial ekonomi yang terjadi, dan berdasarkan pada sistem dan sumber daya yang ada. Strategi pertama bisa penanggulangan berbasis kabupaten atau kota. Keberhasilan penanggulangan COVID-19 sangat tergantung pada manajemen kendali di tingkat kabupaten atau kota. Sumber daya dan rentan kendali manajemen memungkinkan. Saat ini tampak peran gubernur terutama di Jawa sangat kentara. Strategi berikutnya yang bisa dijalankan adalah penyediaan 3 jenis fasilitas kesehatan dengan kebutuhan yang berbeda. Pertama, pusat karantina untuk merawat ODP dan PDP. Kedua, pembangunan rumah sakit khusus COVID-19 untuk merawat kasus konfirmasi dengan gejala ringan atau sedang. Ketiga, rumah sakit rujukan untuk kasus konfirmasi dengan gejala klinis serius hingga berat. Pusat karantina bisa menggunakan alih fungsi gedung-gedung yang ada. Penemuan kasus sedini mungkin juga penting dengan rapid test pada orang dengan suhu lebih atau sama dengan 38 derajat, OTG, ODP, dan PDP, serta perluasan pemeriksaan diagnostik. Berikutnya strategi pembentukan desa siaga COVID-19 di bawah kendali manajemen kabupaten atau kota. Untuk wilayah perkotaan, kata Syahril dapat dibentuk RT siaga COVID-19 di desa bisa menyesuaikan. Satuan tugas tingkat desa ini membutuhkan banyak tenaga pendukung. Kehadiran kader atau tenaga relawan sangat dibutuhkan. Fungsi terpenting adalah memantau status demam harian warga, memberi arahan istirahat di rumah, memantau pergerakan warga, membantu proses diagnostik. Perlu jadi catatan, pembiayaan tidak boleh menjadi hambatan. Penerapan beragam strategi tersebut tidak bisa dipisahkan dengan langkah pembatasan mobilitas umum. Catatan penting yang perlu dipertimbangkan adalah apapun langkah strategi yang akan dilakukan, termasuk opsi karantina wilayah, hendaknya mampu meminimalkan dampak sosial ekonomi masyarakat.